Mahkamah Konstitusi nomor 10 tahun 2023 tentang pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tahun 2023. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tahun 2023. Ke-1, membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tahun 2023. Kedua, menetapkan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 sebagai berikut. Huruf A, Dr. Wahidudin Adams, SH.MA, Hakim Konstitusi. Huruf B, Profesor Dr. Jimli Asidiki, SH, Tokoh Masyarakat. Huruf C, Profesor Dr. Bintan Regen Saragih, SH, Akademisi di bidang hukum. Ketiga, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas selama 1 bulan terhitung sejak surat ketetapan ditetapkan tanggal 23 bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 bulan November 2023. Keempat dan seterusnya. Kelima dan seterusnya. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2023, Ketua Anwar Usman, ditandatangani. Pengucapan Sumpah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tahun 2023. Kepada rohaniwan, kami mohon menuju tempat yang telah disediakan. Pengucapan sumpah akan dipandu oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, saya, Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di lingkungan Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa bersama kita. Sebelum melaksanakan tugas sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di lingkungan Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, saudara wajib bersumpah. Bersediakah saudara bersumpah menurut agama saudara? Bagi saudara beragama Islam, lafaz sumpah diawali dengan kata-kata, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara beragama Kristen, lafaz sumpah diawali dengan kata-kata, demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam,
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun yang diduga atau patut diduga bertentangan secara langsung atau tidak langsung dengan tugas saya, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan menjaga integritas, disiplin, berdedikasi, dan profesional, serta tidak menyalahgunakan kewenangan dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela, bahwa saya akan bekerja dengan tertib, cermat, bersih, dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan negara. Bagi saudara yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kepada rohanian disilakan kembali ke tempat. Para tahanan, berita acara pelayanan sumpah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tahun 2023. Untuk itu kami mohon kesediaan awal Dr. Wahidudin Adams, SH.MA, Profesor Dr. Jai Asidiki, SH, dan Profesor Dr. Bambang Reda Saragi, SH, menuju meja pelayanan. Pelayanan berita acara ini akan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal dan Panitera. Kami mohon kesediaan Bapak Heru Setiawan dan Bapak Muhyiddin menuju meja pelayanan. Dan kami mohon kesediaan Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi menuju meja pelayanan. Pelayanan yang pertama oleh Yang Mulia Dr. Wahidudin Adams, SH.MA. Dilanjutkan dengan saksi.
Konstitusi. Pengetahuan kedua oleh Profesor Dr. Jami Asidiki SH. Melanjutkan para saksi. Dan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Pengetahuan ketiga oleh Profesor Dr. Bintang Rika Saragi, SH. Melanjutkan para saksi. Dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan para saksi disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Profesor Dr. Ahmad Usman SH MH, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan Hakim Konstitusi Prof. Eni Nurbanisi, yang saya muliakan para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang baru dilantik, yang mulia Prof. Jimli Asidiki, yang mulia Prof. Bintang, dan tentu saja yang mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita telah menyaksikan bersama pembentukan dan pengucapan sumpah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yang ditunggu oleh masyarakat terkait dengan perkembangan hari-hari terakhir ini. Pembentukan Majelis Kehormatan MK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ikhtiar kita bersama untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalitas dalam negara hukum yang berlandaskan konstitusi. Tugas yang diemban oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kehormatan hakim konstitusi juga menjadi bagian integral, karena hakim adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang independen yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab Majelis Kehormatan, maka selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, saya berkewajiban untuk mendukung sepenuhnya setiap pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan dengan sebaik-baiknya.
Dukungan terhadap pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan dimaksud tidak terbatas pada dukungan secara administratif semata, melainkan juga dukungan terhadap hal-hal yang bersifat substantif. Untuk membantu kinerja Majelis Kehormatan, Sekretariat Jenderal akan menyiapkan tim Sekretariat Majelis Kehormatan yang akan bekerja secara penuh untuk memberikan layanan dan dukungan bagi Majelis Kehormatan. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, saya sekali lagi memberikan dukungan agar Majelis Kehormatan dapat bekerja secara independen, imparsial, dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi maupun para hakim konstitusi lainnya. Kepercayaan penuh kepada Majelis Kehormatan untuk bekerja semaksimal mungkin merupakan bagian dari tanggung jawab etis saya sebagai Ketua Lembaga sekaligus sebagai insan konstitusionalis, agar setiap laporan yang disampaikan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang hingga saat ini sudah mencapai 10 laporan terhadap semua hakim konstitusi dapat mengungkapkan fakta secara terang benderang. Begitu pula halnya kepada tim sekretariat, saya akan membantu majelis kehormatan MK. Saya juga berpesan untuk bekerja secara profesional dan proporsional, serta jangan pernah takut untuk mengatakan sesuatu yang benar. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Untuk itu, saya dan kami keluarga besar Mahkamah Konstitusi serta tentunya publik dan para pencari keadilan menaruh harapan besar kepada Majelis Kehormatan supaya dapat bekerja seoptimal mungkin dengan menjaga marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi maupun hakim konstitusi. Majelis Kehormatan dan hadirin yang saya muliakan, secara khusus sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, saya harus mengucapkan syukur dan terima kasih atas perkenan yang mulia Majelis Etis yang telah berkenan mengucapkan sumpah pada hari ini. Kepada Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Jimli Asidik, saya mengucapkan selamat datang kembali ke rumah konstitusi yang telah dibangun oleh Yang Mulia Prof. Jimli Asidik. Tugas konstitusional nampaknya harus memanggil kembali Yang Mulia Prof. Jimli untuk kembali mengawal nilai-nilai konstitusi yang sudah dahulu ditanam dan kini telah tumbuh subur. Kepada Yang Mulia Profesor Dr. Bintang Saragi Esa, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk kembali mengawal Mahkamah Konstitusi sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan tentu saja kepada Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams Esa, saya juga mengucapkan terima kasih atas perkenan Yang Mulia untuk duduk sebagai anggota Majelis Kehormatan MK dari unsur hakim konstitusi aktif atas kesepakatan bersama para hakim konstitusi. Sebagaimana dalam sebuah perjalanan, tentu tiada jalan yang sempurna. Ada kalanya sebuah perjalanan yang harus mendaki, melewati lorong dan yang curam, atau melewati jalan yang nyaman dan rindang. Hingga saat ini, di usia MK yang ke-20 tahun, tentu tidak hanya prestasi yang diraih, tetapi berbagai ujian juga harus dihadapi. Kadang dipuja atau dipuji, tapi ada kalanya dicaci dan dimaki. Bahkan harus menerima kenyataan pahit berupa fitnah yang sangat keji. Al-fitnatu asyaddu minal qadli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kita lupa
bahwa sesungguhnya semua jabatan apapun di dunia ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada siapa jabatan itu hendak diberikan oleh Allah telah tercatat jauh di Lauhil Mahfuz. Meski saat ini MK untuk sekian kalinya dinilai oleh banyak orang sedang menghadapi suatu ujian, namun bagi saya apa yang dialami oleh Mahkamah Konstitusi harus dipandang sebagai suatu keberkahan. Yang jelas, Allah tidak akan mencoba hambanya di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatian publik kepada MK merupakan suatu bentuk kepedulian dan kecintaan publik terhadap lembaga tempat kita mengabdikan diri. Namun, tentunya setiap persoalan yang terjadi harus didudukan sesuai dengan proporsinya, agar publik nantinya juga memahami bahwa setiap peristiwa atau permasalahan yang terjadi tidak dieskalasi melampaui batas persoalannya. Hal ini juga menjadi penting bagi pembelajaran kita semua sebagai bagian dalam menegakkan hukum dan keadilan. Meski apapun isi putusan, maka sulit untuk memuaskan semua pihak dan sulit untuk menghindari adanya pro dan kontra. Saat ini publik tentu menanti hasil kinerja Majelis Kehormatan. Meski pembentukan dan masa kerjanya baru saja dimulai, tetapi saya yakin bahwa Majelis Kehormatan mampu untuk mewujudkan harapan masyarakat umum. Sekali lagi, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang telah berkenan untuk mengabdikan diri dan mengemban amanah besar ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dari lubuk hati yang amat dalam saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh rohaniwan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Ya Allah yang Malikal Mulki, berkat ridha-Mu-lah pada hari ini telah terlaksana acara ini di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan para pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Ya Qawiyyu Ya Matin, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia ini, dan berilah kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Ya Allah, Ya Hadi, Engkaulah yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kepada kemampuan kami untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami,
Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya penerimaan ucapan selamat yang diawali oleh Yang Ketua Mahkamah Konstitusi dilanjutkan oleh Bapak Ibu Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal, Panitra, Bapak Ibu Pejabat, Struktural Eselon 2, Perangkat Kepanitraan, dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya mohon kesediaan Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu Pejabat Struktural, serta Jenderal Berpanitra untuk dapat berfoto bersama. Acara pengucapan sumpah dan pelantikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 Selasa 24 Oktober 2023 telah selesai. Terima kasih dan selamat siang.